Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran PJOK SMA Negeri 1 Cikembar untuk kelas 11. Untuk materi hari ini yaitu berkaitan dengan KD 3.6, 4.6 berkaitan dengan senam lantai ya. Yaitu menganalisis keterampilan gerak sederhana aktivitas spesifik senam lantai, kemudian kalian mempraktekkan ya sesuai dengan arahan dan petunjuk nanti yang akan Bapak jelaskan. Indikator ketercapaiannya, kalian mampu mengidentifikasi, menganalisis bagaimana proses pembelajaran pelaksanaan gerak, aktivitas gerak senam lantai ya, kemudian mampu mempraktekkan ya. Dan secara sikap kalian diharapkan disiplin, kerjasama, percaya diri, kerja keras, dan selalu bertanggung jawab tentunya dalam setiap kegiatan pembelajaran dan nantinya tertanam dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita lanjut. Salam PJOK ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja. Apa itu senam ya? Terlebih dahulu Bapak akan membahas berkaitan dengan senam ya. Senam ini dari bahasa gimnastik atau istilahnya dari bahasa Belanda juga itu gimnastik, yang merupakan serapan dari bahasa Yunani ya, gimnos yang berarti telanjang. Telanjang di sini merupakan mampu atau seorang yang menampilkan kemampuan senam di depan umum ya, di lapangan atau di gimnasium atau di gor ya. Kemudian dalam bahasa Yunani gimnastik ini disebutnya dengan gimnazen ya, yang artinya berlatih atau melatih diri. Mungkin itu berkaitan dengan apa itu senam yang sering kita pelajari, kita dengar ya. Oke, lanjut. Menurut FIPG ya, Federation International de Gymnastique atau Federasi Internasional Gimnastik ya, senam dibagi menjadi 6 bagian. Ada senam artistik, senam ritmik, sportif, senam akrobatik, senam aerobik sport, senam trampolin, dan senam umum ya. Yang akan kita pelajari hari ini ya, yaitu berkaitan dengan senam artistik ya. Yang di dalamnya senam artistik ini ada senam lantai ya. Mungkin yang udah pernah dipelajari di kelas 10 seperti roll depan, roll belakang, dan lain sebagainya ya. Kuda pelana yaitu senam yang menggunakan kuda pelana. Istilah ini mungkin akan kalian pelajari nanti pada saat melaksanakan kuliah di perkuliahan kalau di olahraga ya. Palang sejajar juga sama, palang tunggal, palang bertingkat, dan lain sebagainya ya. Itu berkaitan dengan senam artistik ya, yang akan kita pelajari bersama-sama. Oke, lanjut saja. Sebelum ke materi secara khusus, alangkah baiknya kita memahami bagaimana manfaat dari senam ini. Secara umum ya, salah satu tokoh yaitu Pak Agus Mahendra ya, seorang dosen dari Universitas Pendidikan Indonesia, menjelaskan bahwa manfaat senam itu meliputi fisik ya, manfaat fisik dan mental serta sosial ya. Secara khusus itu manfaatnya unsurnya itu kekuatan, terdiri dari meningkatkan kekuatan otot, kelenturan persendian, kelincahan gerak ya, keluasan, menjaga kardiovaskuler ya, fitness, neuromuskuler fitness ya. Dan juga disampaikan oleh Sutrisno ya, itu salah satu tokoh juga melakukan atau melaksanakan aktivitas gerak senam ini akan membentuk tubuh yang ideal, indah, bugar, dan kuat ya. Jadi kalian jika melaksanakan dengan rutin, rajin, insya Allah kondisi badan kita akan sehat, bugar, kelenturannya terjaga ya. Oke, lanjut saja. Kita mulai ke materi. Untuk materi kelas 11 itu berkaitan, senam ini berkaitan dengan salah satunya
Yang pertama itu lompat kangkang ya. Lompat kangkang yaitu gerakan melompati suatu alat dengan cara bertumpu pada kuda lompat ya. Mungkin biasanya yang laki-laki, anak laki-laki di jalan, mungkin lagi jalan, ini iseng sama temennya, melompati temannya seperti pada gambar ini ya. Nah, ini merupakan dasar dari gerakan lompat kangkang ya. Yang dibutuhkan pada saat melompat ini jelas bahwa harus berani, ada keberanian terlebih dahulu ya pada saat melompat. Kemudian kekuatan otot pada saat, terutama otot lengan ya, menumpu pada kuda lompat ya, agar badan terjaga seimbang ya, kondisi badannya tidak goyah atau menimbulkan keseimbangan jika ototnya terjaga. Itu tahapan lompat kangkang diawali dengan berdiri tegak ya, berdiri tegak, kemudian menghadap ke peti lompat ya. Atau bisa dalam pembelajaran itu menggunakan teman ini ya, nanti teman sendiri ya membungkuk, kemudian lakukan lompatan ke arah peti lompat atau teman membungkuk dengan menggunakan kaki sebagai tolakan ya. Kaki sebagai tolakan ya di sini ya, nolak kakinya, kemudian tangan menyentuh bagian atas atau bagian atas peti lompat atau punggung teman sendiri ya. Kemudian melompat kedua tangan ini menolak di punggung atau di peti lompat ya, atas peti lompat. Kedua kaki dilebar selebar mungkin ke samping. Kalau istilah bahasa Sundanya mengajegang ya, kakinya direntangkan. Kemudian setelah itu melompat ke depan ya dengan posisi kembali posisi awal ya, jongkok. Nah, itu Bu, penjelasan berkaitan dengan tahapan dalam melakukan lompat kangkang. Kemudian yang kedua, lompat jongkok ya. Lompat jongkok itu sama menggunakan media alat peti lompat ya sebagai tumpuan. Hanya yang membedakan pada saat melompat agak berdiri tegak di atas peti lompatnya, kemudian melompat diakhiri dengan posisi jongkok ya, mengayunkan tangan kemudian diakhiri jongkok. Nah, penjelasan secara khusus kita bahas di sini. Awalan dari cepat tolakan kedua kaki rapat. Nah, kemudian pegang peti lompat dengan kedua lengan lurus atau sedikit bengkok. Di sini ada ilustrasi gambarnya ya. Ini awalan, kemudian menempel, kemudian agak berdiri di peti lompatnya ya. Kemudian posisi badan lurus atau sedikit melengkung, sedikit condong. Ketika kedua tangan menolak ya, lutut segera ditarik ke dada hingga menjongkok ya. Jadi agak menjongkok. Kalau tadi si posisi kaki itu berada di samping lengan ya, posisi kalau tadi itu di samping, ini posisi lengannya itu lompat kangkang itu ada di dalam ya. Nah, kalau lompat jongkok, badan lengan terangkat ke atas depan karena dorongan kedua lengan. Jadi posisi lengannya berbalikan dari posisi tadi ya. Jadi ada di dalam di sini ya posisi. Nah di sini nih ya. Kemudian berdiri agak condong, kemudian melompat. Pendaratan dilakukan dengan urutan ujung kaki ya, ujung kaki terlebih dahulu, kemudian seluruh kaki, lutut tekuk, pinggul dibungkukkan, berdiri tegak, pandangan ke depan dengan tetap menjaga keseimbangan ya. Ini awalan, kemudian menempel tangannya, kemudian agak condong berdiri, kemudian tangan ayun, sedikit ayunan, kemudian jongkok ya, di hari jongkok. Gambar kedua seperti ini ya.
kemudian melompat. Nah, berkaitan dengan kelas 11 itu sebetulnya hanya materi lompat jongkok dan juga lompat kangkang yang kalian pelajari. Silahkan untuk kelas 11 sebetulnya bagaimana menganalisis apa sih kesalahan-kesalahan pada saat menolak, pada saat awalan, kenapa sih misalkan posisi badannya tidak seimbang, apa yang menjadi penyebabnya. Nah, itu untuk kelas 11 bagaimana cara memperbaiki gerakan-gerakan agar proses lompat jongkok dan lompat kangkang dapat dilakukan dengan baik ya. Nah, itu mungkin untuk materi di kelas 11 berkaitan dengan lompat jongkok dan lompat kangkang. Nah, sebetulnya Bapak sama tim, sama Pak Asep Hendrasa, Bu Bella, dan Pak Dede Gunawan lagi membuat video pembelajaran nanti yang akan mungkin nanti ada tayangan kembali video pembelajaran berkaitan dengan senam ini ya. Tapi untuk sementara kalian bisa membuka alamat web ini dan dua-duanya ini tentang berkaitan dengan pembelajaran senam artistik ini ya, lompat kangkang dan lompat jongkok. Silahkan kalian buka kemudian pelajari. Oke, terima kasih. Semoga kalian tetap sehat, tetap menjaga kebugaran di rumah ya. Jangan lupa tetap berdoa sama Allah agar kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.